Halo semua, di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah Bank Sentral atau Central Banking. Lebih tepatnya untuk Indonesia adalah Bank Indonesia yang biasa disebut dengan the last of resort. Menurut Syamsi dan Yuswar, Zainul Basri dan Mulia Supri mengatakan bahwa kebijaksanaan moneter adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Kebijakan moneter merupakan suatu bentuk kebijakan yang dijalankan guna untuk menstabilkan jumlah uang beredar yang diterbitkan oleh suatu negara. Lalu di sini ada fungsi kebijakan moneter. Menurut Dr. J.D. Seti, kebijaksanaan moneter dapat berfungsi untuk mendapatkan dan juga untuk mengambil manfaat dari struktur suku bunga yang paling sesuai. Dan yang kedua, meraih perimbangan yang tepat antara permintaan dan penawaran uang. Lalu menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian yang sedang berkembang dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya. Dan juga menyalurkan kredit kepada para pengguna sesuai dengan investasi yang direncanakan sebelumnya. Pengertian kebijakan moneter mengutip Bank Indonesia, kebijakan moneter adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif, yaitu kebijakan moneter yang dapat dilakukan dengan menggunakan 3 instrumen berikut atau 2 instrumen berikut. Operasi pasar terbuka. Cara ini dilakukan untuk mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia. Lalu ada politik diskonto. Cara ini dilakukan dengan memainkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Lalu kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif yaitu kebijakan moneter bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang digarap oleh bank-bank perdagangan. Tujuan utamanya yaitu untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Kebijakan moneter kualitatif dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pengawasan pinjaman secara terpilih. Bank sentral melakukan pengawasan supaya pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Lalu imbauan moral, yaitu imbauan dilakukan oleh bank sentral dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan dananya. Dan di sini juga ada macam kerangka strategi kebijakan moneter. Yang pertama, exchange rate targeting, yaitu merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional seperti emas atau mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi rendah. Kelebihannya, mencegah inflasi dari kenaikan harga barang internasional dan relatif sederhana, sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat. Kelemahannya, kebijakan moneter menjadi tidak independen, berpotensi menimbulkan serangan spekulasi falas, dan sulit menentukan nilai tukar yang tepat sehingga sering menimbulkan overload apabila tidak berhasil dikendalikan.
Yang kedua di sini ada monetary targeting, yaitu strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter. Kelebihannya, kebijakan moneter independen dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik dan memberikan sinyal yang cepat. Kelemahannya bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi dan terkendali aliran keluar masuk dana serta ketidakstabilan permintaan uang. Dan yang ketiga ada inflation targeting, yaitu strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga. Kelebihan sederhana, kebijakan moneter independen dan dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik, serta tidak bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi. Kelemahannya, sinyal tidak langsung terdapat pencapaian target. Fluktuasi output lebih besar jika hanya fokus pada inflasi dan dapat menyebabkan aturan yang rigid. Lalu di sini ada penyebab rentannya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. 1. Ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection. Valuta asing ini terlihat dengan masih tipisnya pasar falas dan cenderung tersegmentasi. Ekspektasi mudah dibentuk oleh beberapa pelaku utama pasar. Dalam hal ini, pelaku asing dan perilaku pasar domestik yang mudah terpengaruhi oleh ekspektasi pasar uang. Yang kedua, struktur aliran modal masuk yang masih didominasi aliran modal berjangka sangat pendek. Yang ketiga, kondisi sektor perbankan yang masih menghadapi masalah ekses likuiditas sehingga mempermudah terjadinya konversi rupiah ke valuta asing. Dan di sini ada solusi untuk menghindari fluktuatif foreign currency. Yang pertama, melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan-kemungkinan yang memungkinkan terjadi dan itu mampu membahayakan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, memiliki kecukupan dana cadangan dalam jumlah yang benar-benar memadai. Semakin besar kepemilikan dana cadang, maka semakin aman perusahaan dalam menstabilkan kondisi keuangannya. Begitu pula sebaliknya, sehingga ada baiknya ketika memperoleh surplus devisa dalam bentuk foreign currency agar menyimpan dan mengalokasikannya secara khusus. Dan yang ketiga ada memiliki contingency plan atau rencana cadangan dan konsep, model mekanisme penghindar risiko keuangan yang baik serta aplikatif. Perusahaan harus memiliki konsep risk management yang baik, khususnya risk finansial dalam konteks domestik dan foreign currency. Sekian pembahasan dari saya tentang kebijakan moneter. Semoga bisa memberi manfaat untuk kalian semua dan bisa dapat dipahami. Terima kasih.